Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar, kali ini saya akan memaparkan pembahasan lanjutan mengenai ruang lingkup biologi bagian kedua. Di video sebelumnya, sahabat pembelajar sudah menyimak pendahuluan mengenai hal yang harus dipelajari dalam materi ruang lingkup biologi. Baik, kita langsung saja ke pembahasan ya. Yang pertama, saya awali dengan pembahasan mengenai definisi biologi. Menurut beberapa ahli, yang pertama Firmansyah, biologi adalah ilmu tentang kehidupan yang mencakup aspek-aspek kehidupan hewan, tumbuhan, manusia, mikroorganisme, dan hubungan antar makhluk hidup. Selanjutnya menurut Suwarno, biologi adalah cabang dari ilmu pengetahuan alam atau IPA yang khusus mempelajari tentang makhluk hidup. Sedangkan menurut Campbell, Rich, dan Mitchell, biologi adalah ilmu yang paling sulit dari semua bidang sains, sebagian karena sistem makhluk hidup sangatlah kompleks dan sebagian karena biologi adalah ilmu multidisipliner yang membutuhkan pengetahuan kimia, fisika, dan matematika. Nah, setelah memahami definisi biologi menurut beberapa pendapat ahli di atas, coba definisikan biologi menurut pemahaman kalian ya. Selanjutnya, sebagai bagian dari sains atau ilmu pengetahuan, biologi memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama adalah konkret, artinya bahwa objek biologi yang dipelajari bersifat nyata. Misalnya biologi itu mempelajari tentang makhluk hidup ataupun makhluk yang pernah hidup, termasuk juga fosil serta mempelajari bagaimana cara memandang objek tersebut sebagai struktur fungsi dan interaksi antar makhluk hidup. Yang kedua, dikembangkan secara empiris, artinya bahwa biologi dapat dibuktikan dengan pengamatan penelitian ataupun eksperimen berdasarkan tingkat organisasi kehidupan. Ciri yang ketiga adalah menggunakan cara berpikir logis, artinya ilmu biologi itu dapat diterima oleh nalar kita sehingga biologi tidak mungkin mempelajari hal-hal yang bersifat tahayul. Yang keempat yaitu biologi bersifat objektif, artinya hasil kajian biologi didasarkan atas data-data dan tanpa pengaruh pendapat atau pandangan pribadi. Yang kelima, ciri dari biologi sebagai ilmu adalah hasil kajian itu bersifat universal, artinya adalah teori yang dihasilkan itu berlaku secara umum. Dan yang terakhir, ciri dari biologi sebagai ilmu adalah biologi bersifat sistematis, artinya menggunakan langkah-langkah urut dan bersifat baku sesuai dengan metode ilmiah. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai karakteristik makhluk hidup. Yang pertama, makhluk hidup itu tersusun atas sel. Nah, sel ini merupakan unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Makhluk hidup yang tersusun atas satu sel itu disebut unisel, sedangkan makhluk hidup yang tersusun atas banyak sel itu disebut multisel. Karakteristik yang kedua dari makhluk hidup yaitu memerlukan nutrisi atau makanan. Nah, makanan dan air merupakan kebutuhan dasar setiap makhluk hidup. Makanan berfungsi sebagai penghasil energi atau tenaga, mengganti sel-sel yang sudah rusak atau aus dan untuk pertumbuhan. Sedangkan air berfungsi sebagai pelarut di dalam tubuh. Itulah mengapa manusia biasanya sehabis makan atau makan itu sambil minum air. Karakteristik yang ketiga yaitu makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran, volume, serta jumlah sel tubuh yang bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali ke bentuk semula. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju kematangan atau kedewasaan dan bersifat reversibel atau dapat kembali ke bentuk semula. Karakteristik yang keempat yaitu makhluk hidup dapat berkembang biak atau bereproduksi. Nah, bereproduksi itu artinya suatu proses makhluk hidup memperbanyak diri. Tujuan dari berkembang biak atau bereproduksi adalah untuk melestarikan jenisnya, mempertahankan jenisnya atau memperbanyak keturunan agar tidak punah. Karakteristik yang kelima dari makhluk hidup yaitu beradaptasi dengan lingkungan. Setiap makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungannya, sehingga mampu bertahan walaupun kondisi lingkungan ekstrim atau berbahaya. Contoh adaptasi pada tumbuhan yaitu teratai. Bentuk adaptasinya dengan memiliki daun yang lebar dan tipis dengan tujuan untuk mempercepat penguapan. Karakteristik yang keenam yaitu peka
terhadap rangsang. Makhluk hidup sensitif terhadap rangsangan yang berasal dari dalam tubuh maupun rangsangan yang datang dari luar tubuh. Contoh rangsangan yang datang dari luar tubuh yaitu intensitas cahaya, perubahan suhu, tekanan, kadar air, sentuhan, dan juga suara. Karakteristik yang ketujuh yaitu makhluk hidup melakukan proses metabolisme. Di dalam tubuh makhluk hidup terjadi ribuan reaksi kimia, baik itu reaksi penyusunan sintesis maupun reaksi penguraian senyawa-senyawa. Metabolisme terdiri dari dua macam, yaitu anabolisme dan juga katabolisme. Metabolisme dalam tubuh akan berlangsung secara terus-menerus sampai tubuh kita akan mengalami homeostasis, artinya keadaan lingkungan internal yang seimbang dan juga konstan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai struktur organisasi kehidupan. Nah, objek biologi pastinya meliputi kehidupan pada berbagai tingkat struktur, dari mulai yang terendah sampai yang tertinggi. Yang pertama, struktur penyusun kehidupan itu disebut molekul. Nah, molekul ini tersusun atas atom yang sudah kalian ketahui, atom tersusun atas proton, neutron, dan juga elektron. Contoh dari molekul misalnya molekul DNA dan juga molekul air, yang nantinya molekul tersebut saling berikatan untuk membentuk ikatan yang kompleks. Selanjutnya, molekul membentuk organel-organel sel, yang merupakan tingkat organisasi kehidupan yang tersusun atas organel-organel sel, dan sel itu sendiri merupakan satuan struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Kemudian sel-sel yang memiliki persamaan struktur akan berkumpul dan melakukan fungsi tertentu yang kita sebut sebagai jaringan. Nah, jaringan ditemukan pada organisme multiseluler. Kemudian sekumpulan dari jaringan akan bekerja sama untuk melakukan fungsi tertentu dan akan membentuk organ-organ. Kemudian, organ-organ yang melakukan fungsi dan tugas itu saling berikatan satu sama lain atau disebut sistem organ. Contohnya, sistem pencernaan yang ada di dalam tubuh kita pasti tersusun atas berbagai macam organ seperti lambung, hati, pankreas, atau usus. Berbagai sistem organ juga akan bekerja sama melakukan kegiatan kehidupan untuk membentuk individu atau organisme. Organisme yang sejenis kemudian berkumpul dan disebut sebagai populasi. Nah, contoh populasi misalnya ada sekumpulan pohon kelapa di suatu kebun atau misalkan sejumlah semut yang hidup di suatu batang atau pohon. Kemudian berbagai populasi saling berinteraksi di suatu tempat tertentu, membentuk komunitas. Misalkan di suatu sawah terdiri atas berbagai macam populasi tanaman padi, serangga, ular, burung, tikus, ataupun semut. Kemudian ada ekosistem yang merupakan tingkatan organisasi kehidupan yang mencakup organisme dengan lingkungan abiotiknya atau yang tidak hidup dan saling mempengaruhi atau terjadi hubungan timbal balik antara keduanya. Contohnya misalkan di ekosistem darat itu terdiri dari komponen biotik seperti produsen herbivora, karnivora, pengurai. Kemudian ada komponen abiotiknya seperti misalkan tanah, udara, suhu, dan lain-lain. Selanjutnya ada bioma yang merupakan ekosistem terestrial atau daratan yang umumnya dipengaruhi oleh iklim regional, dan ciri khas dari bioma ini memiliki daerah yang amat luas dan daerah ciri vegetasi atau tumbuhan tertentu yang dominan di permukaan bumi ini. Terdapat 7 macam bioma yaitu tundra, taiga, gurun, padang rumput, sabana, hutan hujan tropis, dan hutan gugur. Terakhir yaitu biosfer yang merupakan tingkatan organisasi kehidupan yang paling kompleks, meliputi seluruh lapisan kulit bumi, air, dan atmosfer tempat kehidupan kita berlangsung. Semakin berkembangnya permasalahan yang dihadapi oleh manusia, cabang-cabang biologi juga semakin berkembang pesat. Setiap cabang ilmu dalam biologi ini mempelajari suatu objek secara lebih spesifik dan berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya, di tingkat organisasi kehidupan, ada biologi molekuler yang mempelajari penyusun tubuh makhluk hidup di tingkat molekuler. Kemudian ada genetika yang mempelajari cara pewarisan sifat pada makhluk hidup. Kemudian ada juga sitologi, yaitu cabang ilmu biologi yang mempelajari susunan dan fungsi dari bagian-bagian sel. Sedangkan pada histologi mempelajari susunan dan fungsi jaringan tubuh makhluk hidup. Kemudian ada anatomi yang mempelajari struktur dan dalam tubuh makhluk hidup. Dan juga ada fisiologi yang mempelajari proses
dan kegiatan yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Setelah kalian mempelajari objek biologi dan cabang-cabang biologi, tentunya kalian akan menyadari bahwa hampir semua kegiatan kita itu dipengaruhi oleh biologi dan tentunya memberikan peranan juga manfaat yang luar biasa bagi kehidupan kita. Nah, berikutnya terdapat beberapa peranan biologi di dalam kehidupan manusia. Misalnya di bidang pertanian, ditemukan teknik kultur jaringan yang membuat kita bisa membudidayakan tanaman yang langka dalam jumlah yang banyak dan waktu yang singkat. Berikutnya juga di bidang peternakan ditemukan sapi limosin hasil inseminasi dan juga ikan salmon hasil rekayasa genetika. Di bidang kedokteran ditemukan teknik operasi dalam melahirkan bayi dan juga bagaimana cara mengatasi patah tulang dengan operasi. Sedangkan di bidang industri ditemukan bagaimana cara pembuatan yogurt dan juga pembuatan keju. Sedangkan di bidang farmasi ditemukan bagaimana cara membuat obat kimia maupun obat herbal. Dan di bidang pengelolaan lingkungan, contohnya yaitu kegiatan pembuatan biopori untuk resapan air, kegiatan reboisasi untuk penghijauan lahan, dan juga kegiatan pengelolaan sampah. Setelah kita mengetahui manfaat dan peranan ilmu biologi dalam kehidupan, berikutnya kita harus mengetahui bagaimana pengembangan karir yang berbasis ilmu biologi. Nah, tentu ilmu biologi itu akan menunjang karir-karir atau profesi tertentu. Nah, ilmu biologi yang sangat menunjang kepada karir dokter, ahli gizi, peneliti lingkungan, ahli farmasi, dan juga polisi bagian narkotika. Ilmu biologi juga berperan dalam profesi atau karir sebagai terapis, chef handal, petani organik, pebisnis bahan-bahan obat-obatan, dan juga pembisnis bahan-bahan industri. Baik sahabat pembelajar, demikianlah pembahasan mengenai ruang lingkup biologi bagian kedua. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.